Halo guys, dengan senang hati saat ini aku sudah berada di Cirebon, di mana aku sekarang ini lagi bertemu dengan salah satu sesepuh dari keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, beliau ini bersama Raden Arifudin Marta Wijaya. Nah, Assalamualaikum Abah. Abah Mama nggak ya saya bawanya? Mama boleh Mama. Nah, apa Mama itu berarti bukan Abah, bukan Bapak ya? Bukan Bapak ya? Bukan. Ya. Bisa dijelaskan nggak apa itu arti dari Mama? Mama itu salah satu panggilan yang sudah seorang elang yang sudah usianya di atas 50, yang sudah lansia. Sebab kalau darah biru atau bangsawan di Cirebon itu yang pria itu elang, ya gelarnya gitu, gelar ya. Kalau di Banten itu bagus. Itu bagus ya. Betul, ya. Karena salah satu istrinya dari Sunan Gunung Jati itu Nimas Kawunganten dari Banten. Punya putra Sultan Hasanuddin, Pangeran Sabatinggi. Oh iya. Yang tak di Banten. Nah, kan gitu kan. Ya. Yang seterusnya anak cucunya di sini gelarnya tuh bagus. Untuk di Banten. Untuk di Banten. Kalau di tapi sini kalau elang. Cirebon elang, perempuannya ratu. Gitu. Ya. Kalau perempuannya untuk di Cirebon ini ratu. Ratu. Sama juga kalau di Banten juga ratu ya, Ratu, perempuannya betul, ya. iya. Kalau lakinya tuh bagus, ini elang Betul. begitu. Iya. Sama aja di ujung pandang Makassar itu kan. Daeng ya? Bukan. Bukan. Andi Mary Matarata itu kan gelar bangsawan di sana. Bangsawan, oke. Ya, Iya betul. ujung pandang ya. Andi, betul, ya. Itulah. Satu daerah memiliki ini ya. Memiliki Ada ya. Sesepuh sebutan yang berbeda ya. Iya, berbeda. Gitu. Itulah salah satu ininya. Apa dikatakan Mama itu, sebutan Mama itu panggilan secara intern Ya. dari keraton. Ini untuk menyambung budaya, Ya. untuk menyambung apa namanya ya budaya negeri kita lah. Betul, Makanya. ya. Untuk supaya anak-anak muda yang sekarang ini bisa mengetahui nih Betul. cerita asal usul, kemudian fakta ya, apa fakta? Iya, Fakta dari ya kalau sekarang ini saya berada di Cirebon, Betul. bisa nggak Mama bisa sedikit menceritakan kepada kita untuk generasi penerus nanti agar tahu nih bahwa kita ini memiliki takhta, memiliki sultan itu memiliki apa namanya, ada panggilan pangeran, Ya, sultan, ya. gitu ya. Betul. Nah itu saya aja sendiri baru dengar nih Iya. ada sultan, ada pangeran. Nah dalam imajinasi saya sebelumnya kalau anak raja itu semua ya pangeran sedikit Betul, gitu ya. betul. Ternyata di sini ada panggilan yang berbeda gitu. Panggilan berbeda. Di sini ada sultan, ada pangeran, yang bikin saya tadi agak sedikit bingung gitu loh. Betul. Ya, bisa dijelaskan nggak? Nah itu tadi sebetulnya kalau kita sebutkan pangeran itu saya bisa juga tadi panggilan Mama ya. Mama itu Mama pangeran juga bisa. Nah itu ya Mama pangeran. kelengkapannya. Tapi kalau secara administrasi, secara itu biasanya intern kesultanan di sini. Untuk famili dari golongan keraton itu kalau yang sudah lansia disebutkan P Arifudin Marta Wijaya itu pangeran sebetulnya. Ya kan gitu kan. Jadi Raden, pangeran. jadi hanya P aja. P itu pengganti daripada Raden gitu. Hanya Oke. menegaskan kalau P itu sudah lansia. Nah, gitu ya. Pangeran itu sudah bisa kira dipanggil Mama gitu. Mama pangeran, Mama elang gitu ya. Yang sudah di atas 50 atau lebih tepatnya 60 juga. Yang sudah memiliki beberapa tamu kan gitu ya. Ya, panutan namanya juga kan gitu ya. Oh, iya. Semuanya dari Yang Maha Kuasa ya. Iya. Tapi ini merupakan perantara dari Iya. mengenai kakek moyang kita kan gitu ya. Iya. Kan gitu. Jadi akhirnya kita itu perantara kan. Itu sebenarnya hakikatnya manusia kan gitu kan. Iya. Syariatnya harus melalui orang kan Iya, gitu kan. betul. Iya. Iya. Dan gitu sama aja gitu. Jadi yang tadi kembali kepada masalah sebutan tadi, Ya. Mama itu dianggapkan seorang elang yang sudah memiliki gelar lansia, bisa disebut juga pangeran. Dan itu kan Oke. khusus untuk golongan keraton, ya sultan, itu hanya khusus pribadi sultannya. Itu untuk itu sebutnya gelarnya Kasepuhan ini ya.
Ya. Tapi kalau di Cirebon ini yang besarnya itu hanya Kanoman sama Kasepuhan. Oh. Ya, kesultannya. Iya, iya, iya. Ada juga di sini Keprabonan, Kecerbonan. Ya, itu ada 4 jenis. Tapi yang besar, yang memiliki upacara panjang jimat itu setiap tahun, Urudan itu Maulid simbolis daripada kelahiran Kanjeng Nabi. Ya. Itu kalau di Jogja sih upacara gunungan ya, Ya, ya. tumpeng yang gede itu. Ya, ya, ya. Oh iya, iya, iya. Ya, upacara gunungan itu. Kalau di sini sebutannya upacara panjang jimat. Panjang jiwa. Iya, panjang jimat. Panjang jimat. Jimat itu berarti ya kalau dulu kan istilahnya jimat itu ya pusaka. Pusaka. Kan gitu ya. Iya, betul. Tapi sekarang itu jimat itu dia untuk mengatasi, untuk menganukan supaya jangan terjadi tanggapan daripada ini, supaya jangan ada kemusyrikan. Ya. Jadi jimat itu ya, kalau sultan itu mau upacara murudan itu mau sambutan dulu, sambutan kata pengantar gitu dan cerita. Dan jimat itu ya sebut upacara panjang jimat itu upacara yang diperingati setiap tahun secara berkepanjangan. Jadi jimatnya itu ya, kang siji kang di rumah itu bahasa Cirebon siji itu satu ya, dianukan pada masalah sahadat gitu ya, sahadat gitu ya. Jadi itu sahadat itu dalam Islam yang harus dipelihara kan gitu kan. Iya. Jadi pengertiannya jangan sampai ada terjadi kemusyrikan gitu ya. Berarti memang zaman dulu sih jimat itu pusaka ya, ada keris, ada timbang, segala macam ya, peninggalan daripada Sunan Gunung Jati. Ya, nah gitu ya deh ya. Iya. Setiap tahun memang diperingati waktu upacara Mauludan, upacara panjang jimat. Malah itu benda-benda itu dimandiin dulu, acara siraman panjang jimat. Itu dilaksanakan tiap tanggal 5 bulan Maulud, bukan nasional ya, tanggal 5 Maulud. Lalu Rabiul Awal. Rabiul Kan Awal. gitu ya. Oh, 5. Nah, kalau panjang jimatnya, turunnya panjang jimat malam pelal disebutnya, itu malam 12 Rabiul Awal. Kan kelahiran Nabi itu malam 12, kan gitu kan? Nah, itu sana deh. Iya. Iya, Mama. Iya. Ini ya sedikit banyaknya saya memang ya akhirnya agak mengerti sedikit. Nah, Betul. terus kalau panggilan tadi kan saya katakan tadi yang saya tanyakan ini antara panggilan sultan dengan pribadi dengan biasa gitu, mengabarkan biasa dengan adik pangeran kakak biasa. dengan adik kakak. Dengan Nah, adik itu kakak saya- ya, itu. apa bedanya kalau dalam pengertian saya ini kan kalau anaknya raja adalah semuanya pangeran ya. Semuanya pangeran. Nah, ternyata ada sebutan lain nih Ada yang sebutan lain. satu sultan. Saya pikir kalau sultan itu mungkin dari keluarga yang lain, ternyata bukannya itu sekandung kakak ya. beradik. Kakak beradik. Dari Nah, itu sisi ini seperti kalau raja-raja di Inggris, ya. bahwa untuk dijadikan sultan itu anak sulung laki-laki yang tertua, Oh, yang paling besar, oke. berhak menjabat tahta Tahta sultan. kerajaan. Gitu ya. Ya. Jadi kalau sultan punya anak perempuan itu tidak bisa dilanjutkan, dianukan oleh pamannya biasanya gitu. Oh, bukan adiknya, nggak bisa adiknya gitu. Nggak bisa, ya ada adiknya itu Bisa ya. ya, kalau bisa cowok ya. Kalau nggak punya anak perempuan ya, anak Oh, yang nggak sulungnya punyanya perempuan ya, Iya. itu pada pamannya dulu biasanya. Oh. Ya. Jadi itu kalau ke anak adiknya yang laki-laki juga harus persetujuan daripada sesepuh di situ. Oh. Kan gitu. Sebab kalau punya sultan itu bukan kayak pemilihan wali kota di sini bupati, ya melibatkan musbida. Ini antara intern sesepuh daripada keraton, kan gitu kan? Untuk pemilihan calon raja nih ceritanya. Calon sultan. Calon sultan. Oh iya, betul. Sama aja waktu dulu beberapa tahun yang lalu Sultan Kanoman itu punya istri 2. Ya. Yang satu itu yang satu ibunya bukan ratu, yang satu ratu. Oke ya. Kita break dulu ya. Iya boleh lah. Kembali kepada tadi untuk Sultan Kanoman ya. Pernah almarhum Sultan Jalaluddin punya beristri 2. Yang pertama itu yang bukan ratu istrinya melahirkan punya anak Saladin ya. Sultan Saladin itu ibunya bukan ratu, orang biasa. Ya. Kemudian sesepuh di situ di Kasun Kanoman menasehati pada Sultan Jalaluddin ini ya, sampean itu katanya orang tua sampean juga itu seorang sultan dan ibu sampean itu ratu.
sekarang istri sampean itu bukan ratu, punya anak. Jadi sampean sebaiknya seyogyanya ambil istri lagi yang ratu gitu ya. Nah, dia menikah lagi dengan Ratu Sri, punya anak Emiruddin gitu ya. Dari yang bukan ratu ini Saladin ya, yang keduanya nikah lagi yang ibunya ratu Emiruddin. Nah, itu sempat rebutan tahta itu sampai gubernur turun tangan, kepolisian segala macam. Sempat rame dulu ya. Betul ya, saya pernah tahu itu satu saudara bentrok katanya jadi disusupi pihak ketiga, diadu domba sekalian. Kan gitu kan, ya, ribut betul, itu betul. Ya, ya kan gitu. Maklum lah masih muda ya kan gitu ya. Kata mama begini, kok sampai terjadi bentrokan begitu, sampai ada kubu ini, kubu Saladin, kubu Emiruddin, sampai main ya begitulah sama senjata tajam dan polisi juga turun tangan. Sekarang jangan keder-keder, saya bilang. Untuk Saladin ini ya, untuk yang so ini Saladin ini meskipun ibunya bukan ratu, dia berpendidikan sarjana gitu ya. Kalau Emiruddin memang ini ibunya ratu tapi dia agak idiot, ngomongnya agak kurang lancar, tangannya agak begini. Apa sebabnya begitu? Tirakatnya begini tuh ya, jangan niru kakeknya ya kan gitu kan. Jadi sempat itu ayah waktu masa ayahnya hidup diadu itu antara Saladin dengan Emiruddin. Saladinnya yang gak kuat, ibunya bukan ratu sih. Ya ini biar artinya agak idiot juga, jago tirak kan gitu deh ya. Nah itu sekilas ya. Tapi ini kemudian diredam oleh salah satu di sini ada anu ya, perguruan ada anu juga di sini ada syarat apa ya namanya tuh ayatmu ya dari pesantren gitu, pesantren Ayat Muhammad diredam, lalu gubernur juga turun tangan sampai sini ya. Sekarang agak redam ya. Nah itu kalau Kanoman itu hanya Sultan Anom jabatannya ya, karena Kanoman sih. Kalau Kanoman itu berarti muda, Anom itu muda deh ya. Jadi ada kesultanan Kanoman sama kesultanan Kasepuhan. Oh oke. Sepuh tua. Oke. Ya. Apa sebabnya Kasepuhan tua disebut tua? Ya. Karena rumah tangganya Kiku Cirebon ya, Pangeran Cakrabuana sama Ratu Mas Pakungwati, istrinya Sunan Gunung Jati, adanya di Kasepuhan yang disebut Dalam Agung Pakungwati. Nah, makanya disebut Kasepuhan itu sepuh di situ. Kalau Kanoman itu Anom, tapi mengenai soal sultannya, jabatannya, justru kalau Kanoman itu kakaknya yang tua. Jadi kebalikan ini. Ya dia kebalikan ini. Ya. Anom itu Anom keratonnya, muda keratonnya. Tapi tua orangnya. Mennya itu tua ya. Ya. Kan gitu. Kalau Kasepuhan sepuh keratonnya, tapi yang jadi sultan adiknya. Kan gitu deh. Kebalikan jadi ya. Baik ya. Gitu. Nah, itu sana ya. Nah, kalau gelar di Sultan Kasepuhan PRA, Pangeran Raja Adipati. Kasepuhan, ya, Pangeran Raja Adipati. Kalau di Kanoman Sultan Anom aja. Pangeran siapa gitu ya. Jadi guys, perlu dicermati dan perlu diingat nih. Jadi kalau yang di Kasepuhan itu PRA, Pangeran Raja Adipati. Tapi kalau di Kanoman Pangeran Raja boleh. Pangeran Raja. Jadi ada perbedaannya nih guys. Betul. Iya Mama. Ini terima kasih banyak nih untuk penjelasan mengenai silsilah daripada dan sedikit wawasan tentang kerajaan di Cirebon. Oke. Nah, kita lanjut pada segmen selanjutnya. Boleh. Makasih. Halo guys, ketemu lagi di segmen yang lain. Aku masih berada di Cirebon bersama Raden Arifudin Martawijaya. Nah, oke, sekarang Mama, saya mau tanya nih ya kan, untuk mengenai Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Ya. Itu
sekarang tahun 2020. 2020. Sudah hampir menjelang 2021. Betul. Nah, itu untuk berdirinya keraton itu sendiri Iya. tahun berapa ya, Mas? Itu kalau kita disilasi mulai kan pasilnya kan dari mulai zaman wali ya. Ya, Wali itu kan udah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati betul. Malah kalau wali Sunan Gunung Jati itu sebagai ketua Dewan Wali yang sembilan. Ketua Dewan Wali 9. Ya, ya. Kalau sejarah pendidikan itu Wali 9 termasuk Sunan Gunung Jati. Kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau versi dari Babat Cirebon yang Dari dari Babat keraton ya, Iya. ya itu wali yang 9 justru diketuai oleh Sunan Gunung Jati. Oh, ini juga baru tahu juga nih, Ya, guys. jarang Wali begitu. kita ada 9. Jarang ada yang tahu ya, Iya. jarang ada yang tahu. Jadi pelajaran baru nih. Iya, betul lah gitu. Jadi ibaratnya seperti contohnya Nabi Muhammad ya, Nabi terakhir yang paling muda, tapi Rasulullah SAW. Kan gitu kan? Ya. Ini juga kalau Sunan Gunung Jati, wali yang termuda, yang paling muda ya. Ya, Tapi beliau jadi ketua Dewan Wali 9. Nah, gitu ya. Nah. Kan gitu. Aduh, Syekh Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, ini pelajaran nih buat teman-teman ya. Saya aja baru tahu nih kalau di antara Wali 9 ini menurut daripada sejarah yang ada di Cirebon ini, keraton wali yang mengetuai 9 wali itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Yaitu tadi Jati ya. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, ini pelajaran lagi nih, guys. Kan saya aja baru tahu. Nah, oke, Mama. Ini sedikitnya lenah nih, Mah. Boleh. Saya tadi kesini kok tiba-tiba melihat, nah ini Iya, kereta kencana. Iya, betul, Nah, betul. biasanya kereta kencana itu identik dengan Kerajaan Laut Selatan. Betul ya, Iya, Mama ya? betul. Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi. Nah, tapi di sini ada yang aneh nih, Mama. Betul. Mohon maaf banget Iya. kalau saya harus pertanyakan karena yang muda tentunya banyak nggak tahu, ya, Benar, Mama benar. ya. Iya, betul. Di sini sudah jelas nih. Iya. Keraton Kencana, kereta kencana. Tetapi kok Bunda Ratunya nggak ada nih, Mama. Ini Oh. boleh diceritakan nggak sejarahnya bagaimana agar ya mungkin untuk adik-adik regenerasi kita nanti Betul. bisa tahu ini kenapa ada kok bisa ada seperti ini. Betul. Ya. Jadi ini sejarahnya si kereta Singabarong ya. Namanya Kalau Singabarong. Singabarong kalau untuk kasepuhan, tapi kalau untuk Kanoman itu Paksi Nagalima Paksi Naga 5. dengan Nagaliman. Naga Liman. Liman itu 5 ya? Bukan. Oh, bukan. Kalau liman itu gajah istilahnya. Oh. Ya, dari belalai ya. Paksi itu burung dari ya. sayap. Ya, dari sayap. Ini kan ada sayapnya. Oh. Ya, ya. Paksi itu burung. Paksi itu burung. Naga itu dari kepala. Ini ada naganya ya, Ini yang betul ya? kepalanya kepala naga kan? Iya betul, kepalanya kepala kan naga. gitu. Liman itu gajah dari belalai. Kan ada belalai. Ada belalainya. Ya. Oh. Dari 3 versi guru Tiga saya. versi ya. Paksi naga liman ya. Paksi, Nah, naga, liman. burung, Burung, naga, naga, sama gajah. gajah. Liman itu gajah. Iya, Ya. itu disimboliskan sama senjata Trisula. Tuh ada 3 tuh di belalai itu. Oh. Ya, ini. Jadi 3. Jadi dari burung, gajah, dan Burung, gajah, dan naga. naga. Naga itu liong ya. Liong betul. Tiongkok ya. Tiongkok betul. Jadi zaman dulu juga ada persahabatan ya antara perdagangan dengan kerjasama dengan kalau paksi itu dari burung dengan negara Arab. Arab. Nah, kan gitu ya. Ya. Ya kan gitu. Ya. Agamanya Islam. kan Agamanya gitu. Islam betul. Ya. Kalau naga itu dari naga dari Tiongkok dengan Cina. Ya, kan gitu kan. ya. Tiongkok kan terkenal naga tuh. Betul, betul. Liong. Liong, betul. Nah, ya. kalau liman gajah India. dengan Hindia. India betul. Agamanya Hindu. Hindu, Kalau dengan RRT dengan Cina Buddha. Buddha betul. Dari Ya. 3 versi itu diselambangkan dengan senjata Trisula. Trisula betul. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi ini simbolis semuanya. Simbolis semua. Kan gitu ya. Oh, ini bukan nggak ada kaitannya dengan Dengan- Ratu Pantai Selatan.
Oh enggak Oh, ada. tidak ada. Enggak ada. Oh, iya, Ngalor iya, Kidul iya. gitu ya, Ngalor ceritanya Kidul, iya. enggak ada ini. Karena kan saya lihat ini, mohon maaf nih kan, karena sepertinya karena Betul, seperti ini, kalau betul. kita kan nggak ngerti seperti Iya. ini, kenapa ada kereta kencana tapi kok nggak ada ratunya Betul, gitu. betul. Nah ternyata guys, di sini ada sejarah yang tidak bisa dipisahkan antara Indonesia, Hindu, Nah, dan Cina. Jadi ini ada dengan sekaligus juga Arab, India ya. Dari zaman dulu juga Dari ada zaman- persahabatan, kebudayaan, perdagangan kita sama ya. Nah itu ya harus diingat nih buat teman-teman. Jadi dari dulu pun Indonesia sudah bersahabat dengan Hindu, dengan Cina, Iya, dengan betul. Arab. Arab betul. Yang Nah, tadi disimbolkan dengan burung, senjata paksi ya. Trisula. Dengan Trisula, tiga Dengan kebudayaan Trisula, itu tiga kebudayaan dianukan itu. dengan kata Jadi Trisula. jadi untuk sekarang tidak ada lagi diskriminasi Cina lu, Cina lu, Cina. Kita semua Betul. sama. Dan nanti kita kalau melihat salah satu istrinya dari Sunan Gunung Jati adalah Putri Ongpin, itu dari Tiongkok. Betul, dan yang saya juga baca daripada cerita Wali ini, Betul. semuanya juga keturunan ya, keturunan Betul, China terkecuali Sunan Kalijogo. Ya itu Hanya satu. asli pribumi. Asli itu. pribumi, asli Wali Indonesia. yang asli Indonesia Jadi itu. 8 wali itu adalah Semuanya keturunan dari seberang. dari Tiongkok. Jadi Iya, dari seberang. yang kita anut ini sebenarnya dari Islam yang disebarkan Betul. para wali dari Tiongkok. Ya, Nah, Tiongkok. dari Betul, ya, betul. teman-teman ya. Oke, terus kemudian berarti ini bukan kereta kencana ya? Bukan. Iya. Jadi dulunya ini dipakai Ya. untuk hitanan putra raja. Raja mana? Raja Cirebon, Raja Oh. Kasepuhan. Ya, dulu kan sebelum kesultanan kan kerajaan. Iya, betul. Kesultanan Gunung Jati. Iya. Jadi fasenya begini deh. Dari zaman wali Iya, ke fase wali. Panembahan dulu. Panembahan. Ada Panembahan Ratu ke-1, kedua, Iya, ya. iya. Baru ke fase kesultanan. Iya, iya. Kan gitu. Ya. Iya, iya. Ada sultan pertama. Jadi pertama tadi wali Zaman wali. zaman wali, Sudah wali ini ya 9, kemudian Panembahan. Panembahan, Panembahan Ratu ke-1, Panembahan Ratu kedua, ya. kedua, Seterusnya, nah terus baru fase kesultanan. Kesultanan yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Berarti ini sudah fase Sudah yang ketiga. sultan yang ke-15 Oh, ini. 15. Wow. Dari sultan pertamanya Sultan Muhammad Samsudin, Sultan Sepuh Marta iya, Wijaya, iya. yang dipakai nama belakangnya Mama ini. Oh Nah, iya, itu iya, diambil Wijaya, dari Mata, nama Mata Wijaya, iya. Sultan Sepuh pertama. Iya, baik, Ya, baik, iya, iya, kan iya. gitu kan? Iya. Oke. Baik. Jadi ini sebenarnya dipakai hadiah upeti dari Pangeran Losari Dari Pangeran Losari dari untuk untuk Sultan Kasepuhan. Sultan Kasepuhan. Nah, Tahun berapa nih, hadiah. Mas? Itu golongan sekitar abad ke-16 lah. Oh, Iya. Ya, abad ke-16. Oke. betul. Saya Nah, belum jadi ya, apa-apa itu. betul. Masih jadi angin ya. Dan ininya Iya. yang ngukirin ya, mahat Iya. ini kan dipahat. Iya. Kayu yang dipahat ya, diukir dipahat. Iya. Itu namanya Kinataguna. Ki Nataguna. Ki itu bisa disebut kiai bisa, Kiai bisa, aki juga bisa. Aki bisa. Itu salah satu leluhurnya dari desa Kaliwulu, Pleret di Cirebon di sini. Pleret Cirebon juga. Cirebon. Salah satu yang kasepuhannya. sekarang anak cucunya itu dalam masalah mebeler itu jago dia. Mebel. Mebel perkayuan. Oh, memang tidak bisa diinikan dari Leluhurnya. ya. Iya. Oh, salah satu. Leluhurnya tuh yang mengukir ini gitu. Oh, anak makanya sekarang cucu- jadi Nah, anak cucunya itu anak menjadi cucunya Mebler. pengukir yang terkenal. Makanya Mebler suka gitu. orang Iya, tanya, iya. kamu beli di mana Mebler di Kaliwulu? Oh, itu beken itu Beken. deh, mahal itu oke. ya. Nah, baru tahu juga nih teman-teman. Betul. Pelajaran lagi. Iya, betul. Iya. Nah. Oke, Mama. Terus kemudian saat itu di abad 16 ya, Mama ya? Abad 16. Abad betul, 16. abad 16. Untuk keretanya ini sendiri masih adakah, Mama? Sekarang? Iya. Sekarang itu karena sudah begini, jadi di museum kan deh. Oh. Nah, mulai festival keraton tahun 97, Iya, tahun 97. festival ya. keraton yang pertama, Ya. kan Kesepuhan kan tuan rumah tuh. Iya. Seluruh raja-raja Nusantara kan kumpul di Iya, sini ini. iya, betul, tahun iya. 97 itu. Iya, tahun 97, Festival keraton iya. pertama itu dibikin duplikat dari kereta Singa yang asli. Yang kedua ada duplikatnya itu yang diarak pawai ke Keliling kota. acara ya, festival ya, keraton ya. itu. Tapi Ya. kalau yang aslinya sendiri sudah dimuseumkan Tidak ya? boleh. Iya, betul. Dan lagi ini ditariknya 4 ekor kerbau, bukan kuda. Oh, Nah, itu ya. 4 ekor kerbau bule. 4. Ah, Kerbau bule tuh. kebo bule. Kebo bule tahu nggak? Kebo bule. Enggak. Yang belang-belang itu. Ada belang putih.
Sekarang ada di Jogja itu, di Jogja, daerah Solo, Jogja. Di Jogja? Adanya. Kebo bule? Kebo bule, tapi ya tinggal berapa gitu, nggak banyak gitu ya. Di keraton atau di umum? Bukan di keraton, kayaknya dia satu desa gitu ya, satu desa ada. Waduh. Gitu. Dan sekarang ini seandainya untuk yang KW, berarti KW ya Bu, ya Mama ya. Yang kedua, apa namanya, kereta yang kedua. Duplikatnya. Ini berarti kalau mau diadakan apa namanya, upacara seperti itu ditarik ke Bobule. Ke Bobule. Masih sampai sekarang. Karena susah kebobulenya, jadi ditariknya sama kuda biasa. Gitu. Seharusnya ditarik dengan kebobule. Gitu, Coba ya. Karena sekarang sudah langka, nah sekarang makanya diganti dengan kuda biasa. Kalau waktu upacara festival aja, tapi iya. Kalau selainnya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada waktunya ya. Ada waktu-waktunya. Iya. Jadi teman-teman, luar biasa. Kalau ditarik sama kerbau kan tenaganya gede, tapi jalannya nggak cepat ya, kan, betul. jadinya itu maksudnya kan diarak sama jalan pelan gitu. Ya, kalau kuda kan maunya kenceng aja, ya betul. Kalau nggak bisa anunya maunya kenceng tenaganya aja. Kuda ya kenceng terus, kan gitu. Tenaga kuda kenceng terus, jangan jadi kebo makanya lemot. Ya teman-teman, aduh banyak banget ini apa namanya, sejarah yang saya dapatkan, cerita sejarah, pengetahuan lah intinya yang benar-benar tadinya aku nggak tahu jadi tahu. Dan terima kasih Mama atas waktunya. Ya semoga sehat selalu dan sukses selalu. Dan ini sudah disurvei oleh Purbakala Pusat. Iya. Ini yang kuning-kuningnya itu bukan brom emas dia. Nih, yang di sayapnya apa ini? Kalau brom emas itu berapa tahun juga luntur kan? Brown mas, semprotan maksudnya? Iya, semprotan disemprot. Itu mas asli? Ini mas asli yang tempelkan ke kayu. Wow. Nah, yang gitu ya. Sudah disurvei oleh Purbakala dari Jakarta kita bahwa ini emas asli. Kan gitu deh. Ya. Kan suka ada souvenir dari presiden tuh. Ya. Besi yang ditempel, keris yang emas, itu tempelan, bikin itu bisa. Kalau ini ke kayu, ya. Emas yang ditempelkan ke kayu, wow, luar biasa, pasti indah banget itu. Tapi kalau aromatnya, dulu waktu bulan Mulut, orang-orang dari Karawang itu orang-orang luar kota, sengaja itu main ini. Di sini ada apa? Kalau ayam jalu ya cula gitu ya. Di kaki itu. Ayam. Oblek itu dari kayu ya. Oblek dicabut sama orang Karawang tuh, ya orang kampungan ya. Maksudnya dia buat tumbal di rumah. Saat ke rumah, dikantongin dibawa pulang, malamnya diimpikan. Kenapa saya bawa ke sini? Kembalikan saya besok. Kalau nggak dikembalikan, kamu anak cucu kamu saya tumpas ya. Itu sampai takut dia dikembalikan besoknya ke Sultan langsung. Ini Pak Sultan, maaf saya ini kamunya itu suruh sapa. Ya maksudnya untuk ini ya dia kan itu nggak izin dulu itu. Karena kereta ini keramat ya. Nah itu kan gitu deh. Iya. Benar. Nah teman-teman, demikian tadi cerita dari Mama. Semoga apa yang diceritakan Mama ini menjadi menambah wawasan kita, budaya kita semakin yang kaya raya akan budaya. Nah mudah-mudahan kita akan bisa mengungkap budaya-budaya lain yang belum terungkap. Oke, ciao dan sukses selalu.